Tepuk suling. Sadari, ungkap, lihat, identifikasi, nilai, gerakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Ketut Mertaningsih, Kepala TK Putra Udiana Denpasar Timur. Perubahan kualitas pembelajaran tidak pernah dimulai dari sebuah kebijakan, melainkan keberanian untuk melihat kenyataan secara jujur dan merefleksikannya secara lebih mendalam. Inilah inovasi kepemimpinan pembelajaran dengan model Suleng Astabrata. Suatu hari, saya berdiri di sebuah kelas, melihat anak-anak belajar. Sekilas semuanya tampak baik-baik saja. Namun, ketika saya perhatikan lebih dalam, ada anak yang aktif dan ada juga yang hanya diam tanpa terlibat. Saat itu saya bertanya, apakah pembelajaran ini benar-benar bermakna untuk semua anak? Apa yang tampak sebagai pembelajaran yang berjalan, ternyata belum tentu benar-benar bermakna bagi setiap anak. Ketika saya membaca hasil rapor pendidikan tahun 2025, saya menemukan bahwa kualitas perencanaan pembelajaran berada pada capaian sedang, yaitu 59,61 dan mengalami penurunan sebesar 12,25%. Ini merupakan peringatan keras terhadap kualitas pembelajaran di TK Putra Udiana. Namun saya tidak berhenti pada angka. Saya mencoba menganalisis lebih dalam dan menemukan bahwa perencanaan pembelajaran masih berorientasi administratif, belumlah kontekstual, belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dan keberagaman anak. Keterlibatan peserta didik belum merata dan refleksi pembelajaran belum menjadi sebuah budaya. Artinya apa? Masalah utama bukan pada kelengkapan perangkat, tetapi pada cara guru memaknai pembelajaran itu sendiri. Tantangan terbesar bukan terletak pada keterbatasan metode, tetapi pada bagaimana mengubah cara pandang terhadap pembelajaran itu sendiri. Guru masih melihat keberhasilan dari kegiatan yang hanya selesai saat itu, bukan dari pengalaman belajar anak. Data belum digunakan sebagai alat refleksi, dan belum semua guru merasa aman untuk membuka kekurangannya. Sebagai kepala sekolah, saya juga belajar bahwa perubahan itu tidak bisa dipaksakan, tetapi harus ditumbuhkan melalui kepercayaan. Perubahan tidak terjadi karena instruksi, tetapi karena kesadaran yang tumbuh dari proses refleksi yang bermakna. Saya memulai dari data. Saya mengajak guru tidak hanya melihat angka, tetapi bagaimana memahami makna di balik data tersebut. Kami berdiskusi, mengapa anak belum sepenuhnya terlibat? Mengapa pembelajaran belum berdiferensiasi? Dari sanalah lahir kesadaran. Saya kemudian mengimplementasikan supervisi Suleng Astabrata. Guru diajak untuk menyadari prakteknya, mengungkapkan pengalaman mengajarnya, melihat keterlibatan anak, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang terjadi, menilai proses dari dalam pembelajaran, dan merancang perbaikan sebagai gerakan berkelanjutan. Perlahan terjadi perubahan.
Guru tidak lagi hanya mengajar, tetapi menjadi pemimpin pembelajaran. Mereka mulai mengambil keputusan berbasis kebutuhan anak, menggunakan strategi yang lebih variatif, dan membangun pembelajaran yang lebih bermakna. Kami juga membangun komunitas belajar, yaitu komunitas belajar Suling, Semeton, Uning, lan Eling, di mana refleksi menjadi budaya, bukan kewajiban. Dalam perjalanan ini, saya berpegang pada Asta Brata. Saya belajar menjadi seperti surya yang memberi semangat dan inspirasi, seperti Chandra menghadirkan kelembutan, seperti Bayu peka terhadap perubahan, seperti Agni tegas memberi arahan, adil seperti Yama, bijaksana seperti Varuna, memberi harapan seperti Indra, dan mengelola dengan bijak seperti Kubera. Inilah jiwa dari model inovasi Suling Astabrata. Karena saya percaya, kepemimpinan bukan hanya tentang tindakan, tetapi tentang nilai yang dihidupkan. Inilah jiwanya. Untuk memastikan refleksi tidak berhenti, kami mengembangkan buku panduan Jurnal Suling Astabrata. Jurnal ini menjadi alat untuk menuliskan refleksi yang berbasis pengalaman nyata, menghubungkan praktek dengan hasil analisis data, dan merencanakan perbaikan yang konkret, sehingga refleksi menjadi terarah, mendalam, dan berkelanjutan. Data menunjukkan perubahan, tetapi refleksi memberi makna pada perubahan tersebut. Setahun kemudian, hasilnya terlihat. Dari data 59,61 menjadi 84,27, naik sekitar 24,66%. Namun, lebih dari itu, saya melihat perubahan yang lebih dalam. Guru lebih reflektif dan sadar, pembelajaran lebih adaptif dan kontekstual, keterlibatan anak semakin merata. Ini bukan hanya peningkatan angka, tetapi transformasi cara berpikir dan praktik pembelajaran. Nama saya Niwayana Hayati dari kelompok B2. Sebelum ada buku ini, saya belum mengetahui langkah-langkah merefleksi pembelajaran. Tapi setelah ada buku panduan Suling Astabrata ini, saya mengetahui langkah-langkah merefleksi pembelajaran. Suling, sadari, ungkap, lihat, identifikasi, nilai, gerakkan. Perkenalkan, nama saya Limade Subrati, guru kelompok B3. Dengan adanya buku panduan Suling Astabrata, sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam merefleksikan diri. Dalam kegiatan belajar mengajar, saya mengetahui apakah pembelajaran di kelas sudah berjalan dengan baik, apakah sikap saya sudah menjadi teladan yang baik, bagaimana mengetahui kesulitan belajar anak, dan menyediakan media atau sumber belajar yang lebih baik. Nah, dengan adanya buku ini, saya bisa merefleksikan diri dan menjadikan guru profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Dan pada akhirnya, kepemimpinan pembelajaran bukan tentang menjadi yang paling benar, tetapi bagaimana kita terus belajar, merefleksi, dan tumbuh bersama-sama. Sebuah kutipan dari buku 100 Kisah Implementasi Sains dan Teknologi di Daerah mengatakan bahwa ilmu kehilangan denyutnya ketika berhenti menjadi sebuah pengetahuan dan menemukan artinya ketika menjadi kebermanfaatan. Demikianlah kepemimpinan pembelajaran, bukan tentang mengarahkan, tetapi bagaimana menumbuhkan. Inilah inovasi kepemimpinan pembelajaran Suling Astabrata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.